Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Pratama Rahman dengan NIM 19330011 akan mempresentasikan review artikel jurnal. 3 artikel jurnal dikerjakan oleh saya dan satu anggota kelompok saya yang bernama Rizky Teguh Wiratsongko dengan NIM 19330016. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel review dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Online Berbasis e-learning pada aplikasi Zenius terhadap hasil belajar siswa SMA. Jurnal diterbitkan oleh Jurnal Jurusan Sistem Informasi di Universitas Raharja, Kota Tangerang. Saya mendownload di www.neliti.com dengan halaman 6 halaman dengan tahun rilisnya 2020. Lalu penulis Nisha Sintawana, Diana Putri Lariska, dan Siti Nur Indah Sari. Review dikerjakan pada tanggal 8 Maret, namun presentasi dibuat pada hari ini tanggal 17 Maret 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruhnya aplikasi Zenius sebagai media pembelajaran online terhadap para siswa SMA, serta mengetahui setelah penggunaan aplikasi Zenius, hasil belajar menjadi meningkat atau berpengaruh biasa saja, bahkan tidak berpengaruh sama sekali, dan juga mengetahui alasan responden lebih memilih offline atau online. Subjek penelitian kali ini adalah dari SMA Negeri 1 Kota Jambi yang terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Lorong Pusitiusei Putri nomor 15, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Asesmen data. Asesmen data menggunakan cara, yaitu studi kasus. 2. Perumusan masalah. 3. Menentukan rencana dan penelitian. Kuesioner yang dibuat berisikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari data diri sampai pertanyaan yang menjurus ke arah topik, yaitu bimbingan belajar, termasuk aplikasi Zenius. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi diservensi untuk mengetahui besarnya pengaruh media pembelajaran online. Langkah penelitian menggunakan kuesioner. 1. 2. Menggunakan model disperensi. Dengan model disperensi dijabarkan melalui flowchart sebagai berikut. Dari mulai studi kasus, perumusan masalah, menentukan rencana penelitian, proses, lalu penyusunan data, hingga analisis hasil, lalu mendokumentasikannya sehingga terdapat kesimpulan, dan selesai. Hasil penelitiannya. Berikut gambar chart kelas dengan 30 data responden dari berbagai jenjang kelas. Chart ini memberikan informasi pembelajaran online e-learning. Mayoritas berasal dari kelas 12, yaitu sebanyak 70%. Gambar 2 di chart jurusan. Para responden jurusan yang umum memakai aplikasi Zenius, yaitu jurusan IPA dengan presentasi paling banyak, yaitu 66,7%. Data ini juga mempengaruhi mayoritas jurusan penggunaan aplikasi Zenius, sehingga dapat disimpulkan bahwa materi yang umum diakses pada aplikasi Zenius adalah jurusan IPA. Gambar 3 atau chart, ada chart 3 mengikuti bimbel. Angka menunjukkan bahwa lebih banyak siswa yang mengikuti bimbel, yaitu sebanyak 50%, tetapi perbedaan jumlah dari siswa yang mengikuti bimbel dengan tidak mengikuti bimbel berbeda jauh, meski ditambah dengan presentasi yang akan mengikuti bimbel ini.
Di gambar 4, persentase aplikasi Zenius ternyata banyak dikenal dan diketahui kalangan pelajar siswa SMA, yaitu sebanyak 76,7%. Hal ini menunjukkan market and share dari aplikasi Zenius yang sangat baik. Di gambar 5, data kuesioner atau angket menunjukkan bahwa pengguna aplikasi Zenius dengan bukan pengguna aplikasi Zenius yaitu berimbang 50% banding 50%. Di gambar 6, hasil kuesioner atau angket menunjukkan bahwa rata-rata responden netral dalam artian aplikasi Zenius tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pembelajaran mereka, yaitu sebanyak 53,3%. Meski mayoritas menggunakan netral, tapi bukan berarti aplikasi Zenius tidak berpengaruh sama sekali. Di gambar 7, persentase menunjukkan meski banyak siswa yang mengetahui aplikasi Zenius, mereka lebih memilih cara tatap muka, yaitu sebanyak 30%, didasari oleh beberapa faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kita mendapatkan kesimpulan, yaitu 30 sampel siswa SMA menyatakan 26% aplikasi Zenius tidak berpengaruh dalam sistem pembimbingan belajar online untuk saat ini. Disebabkan salah satunya karena 70% siswa cara offline. Perhitungan tersebut dibuat menggunakan metode disperansi dengan menghitung hasil evaluasi yang menghasilkan sebuah perbandingan keefektifan aplikasi tersebut. Kuesioner ini menghitung jumlah pengaruh aplikasi Zenius terhadap mahasiswa SMA. Kuesioner pertama yaitu kelas, yang kedua jurusan, yang ketiga pemilihan mengikuti program bimbel atau tidak, yang keempat mengetahuikah aplikasi Zenius, yang kelima apakah memakai Zenius, yang keenam pengaruh Zenius terhadap hasil belajar, yang ketujuh pemilihan bimbel. Sekian review dari artikel jurnal dengan judul pengaruh media pembelajaran online berbasis e-learning pada aplikasi Zenius terhadap terhadap hasil belajar siswa SMA. Terima kasih telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for watching my presentation video. It's great to see you. Let me introduce myself. My name is Ridwan Songko, and I'm studying at University of Cendana Badra Informatic Engineering. Okay, in this presentation I will show result my review about journal usability evaluation in Ruang Guru application using user experience questionnaire UEQ. Okay, next. This title is usability evaluation in Ruang Guru application using user experience questionnaire journal from Journal Mantik. Download at iocScience.org. Vol and page volume 4 number page 118.1 until 118.6, year 2019. Writer Septian Purnama Kristanto, Lutfi Hakim, and Francis Haryatisi. Reviewer me, Ridwan Songko. Date review 6 March 2020. And this presentation I write maybe to 17 March. I'm sorry. Research object using test technique in the form of technical user experience questionnaire. The user experience questionnaire focus on the aspect used for assessment, including learning ability, remembering, effective and efficiency, and user satisfaction. However, this research only emphasizes on the three aspects, namely effective, efficiency, and user satisfaction. These three aspects are important aspects in measuring usability on mobile application or website. In this application, UEQ use measurement with a Likert scale of 1 until 4, or use a measuring scale of the 0 until 100, adjusting the component to
be tested on an object. The UAK method is widely used by user interface designer or user experience research measure of the extent to which the application they develop meet user needs. In the study, UAK is used to measure the component of both the user interface and teacher's room application function. This study aims to measure the extent to which users have real experience in the using Ruang Guru rooms application, as well as find out what problem the user appears and feels while using the application. I'm sorry for typo, ma'am. Research of subject. Research was conducted on 50 active users of the teacher room application or Ruang Guru application. Assessment data. Using the system usability scale as measurement method, scaling user and being randomly selected using the simple random sampling method that applies to solving process to user. User questionnaires and are asked to answer several questions that have been adjusted to the guidelines of the system usability scale or SUS, including effective, efficiency, and user satisfaction with Likert scale. Research method using system usability scale as measurement method. The UAK user experience questionnaire is used to measure component both from the user interface and from the application of the teacher room's application. Ruang Guru application. Translate. Research step is divided into 3 stages, namely one, selecting random user using the simple random sampling method that applies the solving process to user. This is the process of algorithm process. Start filling profile, notice user, trying to ask, to task, evaluation. This result effective, efficiency, and user satisfaction, test data processing, and evaluation result. Research step 2, using the calculation formula from random sampling by taking a tolerance limit of the 10% in this process, and this is result 50.38, and from the calculation result 50 active user are round up because this 38 down 3. Then 50 user who are included in the count are asked to answer several questions that have been adjusted to the guidelines of system usability scale, amongst other effective, efficiency, and user satisfaction with the Likert scale. Research result: after the measurement of the 3 main subjects, obtain the value of 59.38 in the effectiveness point, 58.36 at the efficiency point, as well as 62.52 on the point of stratification. Furthermore, the accumulated score and result in the final value of the 62.24. This score is derived from the accumulated when the previous point. I'm sorry, my English not fluently. Conclusion: the usability testing that has been done by going through several process result in a score of 62.24, including the effective testing, efficiency, and certification of the application of the Ruang Guru or teacher room. The result of the test show that the user satisfaction factor became the main supporting factor of the result usability score, with the result of 62.52 in acting that the majority of participants or users feel comfortable using the Ruang Guru application. In self-provision
proportional to the score effective and efficiency that has a score of 50.38 and 50.36, signifying that participants will feel that the application still has a low level of effective and efficiency. The efficiency and effective of the application pushed by the exciting user interface and content application, and the user interface becomes the landing supporter when the user use the application. In subsequent studies, there should to be development of the questionnaire. Sorry. Table 1 sample question user certification. Is this a question easy to use? Question is easy to use system. You want to use this application on your phone. Color composition according, easy to understand buttons, easy to use buttons, easy to use quiz and exam feature. Like spoken are easy to understand, help you learn, type of material provide as desired. And this active table icon name correspondent of the exit content. And this score, user can exit from main menu easily. This is end score. Color sound are interesting. Reading lesson material, the material displayed after material, user can easily read the material. Student can return of the materialist menu. Information page, user can view information provide. User can return to main menu. Materialist, the image that appears after the display material. User can recognize any material. User can go to learn material page. User can return to main menu. Profile page, user can view personal profile. User can return to main menu. User can easily understand the content. And this is score. This question, this is score. And total is 59.38. Table 3 is efficiency score. Efficiency score is main page. User selected the button correctly to go to the next page. This score. User can easily select the desired menu. User need not ask any feature. Student can smoothly read each material. User recognize the detail of given material. User can test material provide information page. User can view the progress of the user easily returns to previous stage. Materialist, user will recognize the material with the given logo. User easily return the back to previous menu. Material easily inserts. Easily inserts. User with the free change profile. Table 4 user certification score. Certification score is, this is certification, this is score. Easy to use system. You want to use this application on your phone. Color composition according to, easy to understand button, easy to use button, easy to use quiz and exam feature. Leaks spoken are easy understand, help you learn, type of material provide as desired. Total efficiency scores total 65.36 and certification score is 62.52. Table 5 usability testing score is one effective 59.38, efficiency 58.36, certification 62.52, and usability score is 62.24. Okay, that's enough.
Thank you very much for watching my presentation, and I'm sorry if my English not fluently because I'm Indonesian people. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Implementasi Metode Blended Learning berbasis aplikasi Edmodo. Jurnalnya yaitu jurnal EduTech. Downloadnya di umsu.ac.id. Volumenya volume 4, halaman nomor 2, tahunnya 2018. Penulisnya Rini Ekayati, review Rizky Teguh Wiratsongko. Namun kali ini saya yang presentasi, bukan Mas Teguh. Kok nggak bisa digeser. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa di Fakultas Program Studi KIF UMSU. Subjek penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa di Program Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU. Assessment data. Data dikumpulkan sesuai dengan objek penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo melalui observasi, wawancara, dan angket yang berkaitan dengan respon dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu participant observation, in-depth interview, dan angket. Langkah penelitian. Penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengumpulkan data berdasarkan aktivitas belajar mengajar dosen dan mahasiswa. Yang kedua, kemudian melakukan observasi, wawancara, dan angket yang berkaitan dengan respon dosen dan mahasiswa. Tiap dosen membuat jadwal khusus, di mana dalam 14 kali pertemuan dalam satu semester diadakan 2 kali tatap muka yang menggunakan metode blended learning, menggabungkan metode konvensional atau tatap muka dengan pembelajaran online. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian. Berdasarkan analisis yang diperoleh hasil bahwa implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo berdampak positif, di mana dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik secara online maupun tatap muka. Implementasi metode blended learning pada program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UMSU dilakukan dalam 2 cara, yaitu online dengan menggunakan Edmodo dan offline atau tatap muka. Dalam perkuliahan online, mahasiswa berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan dosen dilakukan dengan menggunakan Edmodo, di mana sebelumnya dosen telah membuat akun Edmodo untuk membentuk kelas virtualnya dan menggabungkan seluruh mahasiswa ke dalam kelas virtual tersebut. Melalui kelas virtualnya, dosen membagi bahan perkuliahan dan juga meletakkan tugas perkuliahan. Setiap mahasiswa hanya perlu untuk masuk melalui akun masing-masing untuk mengunduh maupun mengumpulkan tugas. Selanjutnya, dalam kuliah tatap muka dilakukan diskusi kelompok dengan mengacu kepada materi yang telah diberikan melalui kelas virtual. Pada kuliah tatap muka juga dilakukan dengan bantuan aplikasi Edmodo. Hal ini menunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap implementasi metode pembelajaran blended learning dengan aplikasi Edmodo di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UMSU. Kualitas dan intensitas pembelajaran juga semakin meningkat. Selain itu, dosen dan mahasiswa merasa puas dengan
proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode ini. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk diterapkan di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UMSU. Kuesioner. Aspek yang diminati nomor 1, frekuensi interaksi antar mahasiswa dalam kelas. Kategorinya meningkat. Yang kedua, frekuensi interaksi antar mahasiswa dalam kelompok ketika menggunakan aplikasi Edmodo juga meningkat. Frekuensi interaksi antar mahasiswa dan dosen menggunakan Edmodo juga meningkat. Yang keempat, kualitas interaksi antar mahasiswa dalam kelas kategorinya baik. Yang kelima, kualitas interaksi antar mahasiswa dalam kelompok ketika menggunakan aplikasi Edmodo juga baik. Kualitas interaksi antara mahasiswa dengan dosen ketika menggunakan aplikasi Edmodo juga baik. Kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edmodo puas. Tingkat kesukaran pemahaman materi dalam tugas perkuliahan menggunakan aplikasi Edmodo sedang. Efektivitas kemudahan dalam memahami atau mencapai tujuan pembelajaran menggunakan aplikasi Edmodo berkategori efektif. Frekuensi ini sudah. Terima kasih. Mohon maaf tadi jika ada salah dan tadi ada notifikasi HP.